Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan pencipta segalanya. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan segala sesuatu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 10-11. Tertulis demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai bangsa ada bermacam bahasa yang halus, dan bahasa Jawa Krama Inggil termasuk salah satu yang terhalus. Bahasa Jawa Krama digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang lain yang punya kedudukan lebih tinggi. Selain bahasa Jawa, ada juga bahasa lain yang terkenal halus, yaitu bahasa yang digunakan di Jepang dengan istilah keigo. Ini adalah bahasa yang digunakan kepada orang lain dengan penuh rasa hormat. Berbicara tentang bahasa dan perkataan, kita semua orang-orang yang percaya sudah seharusnya memiliki perkataan yang bukan saja sekedar halus, tapi juga baik dan bertujuan baik. Sebab ada orang-orang yang berbicara halus, tapi ternyata punya tujuan menipu dan melakukan kejahatan. Kembali kita perhatikan 1 Petrus 3 ayat 10-11 ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dalam ayat ini, firman Tuhan memberikan kepada kita kunci untuk mengalami masa depan yang baik dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami di hari esok ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini. Apa yang akan terjadi di masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan di masa kini. Pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini menentukan hari depan. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk memilih yang terbaik supaya masa depan kita baik. Pilihan yang kita ambil berdasarkan ayat-ayat ini akan membawa kita kepada kehidupan yang semakin baik di hari esok. Berdasarkan ayat ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita bebas dari yang jahat dan bebas dari segala tipu muslihat. Setiap hari ada ribuan kata keluar dari mulut kita, dan ada kalanya kita tidak memfilter apa yang kita katakan. Bangsa Israel di padang gurun tidak menjaga mulut mereka. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak berkenan. Mereka bersungut-sungut, marah kepada Tuhan, bahkan mengumpat Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka binasa. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka tidak mengalami berkat Tuhan. Mereka gagal meraih tujuan. Hanya orang-orang yang menjaga perkataan mereka yang sampai kepada tujuan. Begitulah kita, saudara. Kalau kita ingin mengalami janji dan berkat Tuhan, jaga perkataan kita. Hal yang kedua adalah jaga tindakan kita. Dikatakan di ayat ini, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lakukan yang baik. Jadilah berkat buat sesama kita. Jadikan hidup kita ini berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan lakukan yang jahat.
Hindari semua dosa dan pelanggaran yang tidak berkenan pada Tuhan. Hiduplah dalam perdamaian, tanpa kompromi terhadap dosa. Kita dapat hidup dalam damai dengan tetap mempertahankan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sudah merasa lelah menjaga perkataan, sudah merasa lelah hidup dalam kebaikan, karena apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan belum terjadi juga. Kita mengharapkan janji Tuhan, tapi belum ada kenyataan. Dan itu membuat saudara bertanya-tanya, untuk apa saya berbuat baik? Toh tidak ada hasilnya juga. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kebaikan, menjaga perkataan dan menjaga tindakan, supaya berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai hari esok. Sabar menunggu waktu Tuhan, sabar menunggu peninggian dari Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenarannya. Tetaplah jaga perkataan kita dan jaga perbuatan kita, agar senantiasa nama Tuhan dimuliakan dan hati Tuhan disenangkan. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas setiap kita yang tekun melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari dan kami mengerti, kami harus menjaga perkataan kami dan menjaga perbuatan kami, agar kami memiliki hari esok, masa depan yang baik, sesuai dengan janji berkat Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan jalan keluar kepada yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan agar setiap orang mengalami Tuhan dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan terus mengalami kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.